الله أكبر الله أكبر. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya makhluk Allah, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya pada diri makhluk itu ada cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita membacakan hikmah yang ke-54. Hikmah yang ke-54. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala, an-nuru jundul qalbi kama anna dhulmata jundun nafsi. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس. Nur atau cahaya adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwar wa qata'a anhu madadadh dhulmi wal aghyar. Maka apabila Allah ingin menolong hambanya, apabila Allah ingin membantu hambanya, amaddahu bi junudil anwar, Allah berikan kepada hamba itu tentara cahaya. Wa qata'a anhu madadadh dhulmi wal aghyar, dan Allah putuskan dari hamba tersebut madadadh dhulmi, akan tentara kegelapan, wal aghyar, dan tipu daya. Ini hikmah ke-54 ini masih kaitannya dengan hikmah sebelumnya, yaitu tentang nur, cahaya. Cahaya yang dimaksudkan di sini adalah cahaya ma'rifatullah, mengenal Allah.
mengenal Allah, dekat dengan Allah. Itulah cahaya yang dimaksudkan dalam hikmah ini. Hal itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, setelah Allah ciptakan semua ruh manusia, Allah tanya kepada ruh tersebut. Kemarin kita sampaikan bahwa pada setiap ciptaan Allah itu ada cahaya Allah. Nurus samawati wal ard. Allah pemberi atau sumber cahaya seluruh alam, seluruh makhluknya. As-samawat wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Jadi setiap makhluk Allah itu ada cahaya Allah pada dirinya, ya. Tak terkecuali manusia, semua makhluk Allah. Cahaya inilah yang membuat, maksudnya cahaya ma'rifatullah, mengenal pencipta, mengenal Allah. Cahaya inilah yang membuat kemudian semua makhluk Allah itu dalam keadaan bertasbih, mensucikan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah setiap semua ciptaan Allah melainkan selalu dalam keadaan bertasbih, mensucikan Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya makhluk Allah, dari yang terkecil sampai terbesar, semuanya pada diri makhluk itu ada cahaya, mengenal Allah. Mereka mengenal siapa penciptanya, maka mereka mentasbih, bertasbih, menyempurnakan Allah, mensucikan Allah. Tak terkecuali manusia. Cuman pada manusia ini cahaya itu kadang-kadang dia terang benderang, kadang-kadang redup, bahkan nyaris hilang, gelap gulita. Tapi yang membuat cahaya ini terang, tidak terang itu diri manusia itu sendiri. Nanti kita lihat, ya. Adapun cahaya Allah itu tidak pernah padam, ya. Sebagaimana Allah katakan, yuriduna ayyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurah. Ada orang-orang yang ingin mencoba memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah sudah menyempurnakan cahayanya, tidak ada yang bisa memadamkannya. Terangnya cahaya Allah itu Allah sebutkan, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Kalau umpama di bumi ini untuk menghasilkan cahaya itu, untuk menghasilkan sinar, perlu ada percampuran antara zat seperti minyak, kemudian dilakukan pembakaran, bisa hidup lampu. Kan dulu seperti itu, ya. Dulu sistem pencahayaan di malam hari itu kan pakai panyet semprong, buah minyak, alenyan, dilakukan pembakaran, hidup, menimbulkan cahaya. Kalau diumpamakan cahaya untuk dihasilkan kalau diumpamakan untuk dihasilkan cahaya harus ada percampuran antara minyak dan kemudian pembakaran. Cahaya Allah kalau dianalogikan ke bentuk seperti itu, cahaya Allah belum dilakukan pembakaran, minyaknya saja yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Cahaya Allah itu kalau dianalogikan kepada cara manusia menghasilkan cahaya dengan minyak, minyaknya saja itu sudah sangat terang benderang walaupun tidak disentuh oleh api. Begitu terang sekali cahaya itu. Dan itu Allah berikan pada semua ciptaannya tanpa terkecuali manusia. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi pada dasarnya, sebagaimana hikmah sebelumnya, setiap manusia itu
seburuk apapun dia, sejahat apapun dia, pada dirinya ada cahaya Allah. Cuman ada yang menghidupkannya, ada yang memadamkannya. Apa dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran, setelah Allah ciptakan semua ruh manusia, Allah katakan, Allah tanya, alastu birabbikum, itu di alam roh. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, pencipta kalian? Semua roh menjawab, termasuk roh kita waktu di alam roh dulu. Si yang beriman, enggak beriman, yang taat, yang maksiat, semuanya. Ketika ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, pencipta kalian? Semua roh-roh manusia menjawab serentak, qalu bala. Kan itu dalam Al-Quran ya. Semua roh-roh mengatakan bala, iya wahai Allah, engkau Tuhan kami, engkau pencipta kami. Itulah cahaya. Semua roh, semua manusia punya ma'rifah pada dasarnya. Itu memang titipan Allah. Allah sudah letakkan itu. Nah, itu tanpa terkecuali semuanya. Jadi cahaya itu ada. Nah, kemudian apa yang membuat cahaya itu menjadi redup pada sebagian manusia? Bukan sebagian kecil, sebagian besar. Ya, Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit yang menjaga dan merawat cahaya itu. Qalil, tapi yang banyaknya tidak merawat cahaya itu sehingga padam. Nah, pada hikmah yang ke-54 ini, setelah hikmah sebelumnya menjelaskan tentang bahwa apa itu cahaya, bahwa pada setiap diri manusia ada cahaya, pada hikmah yang ke-54 ini yang kita baca tadi pada subuh ini pertarungan dalam diri manusia antara cahaya yang Allah berikan tadi di awal dengan kegelapan yang ditimbulkan oleh nafsu manusia. Artinya hikmah ini membicarakan tentang pertarungan diri manusia dengan dirinya sendiri. Di dalam diri manusia ada pertarungan, dan itu tidak ada pengecualian. Sejahat-jahat orang, sejahat-jahat manusia, katakanlah seperti itu, setiap dia berbuat kemungkaran, membuat maksiat, melakukan kriminal, sejahat-jahat pun dia, dalam dirinya pasti ada pertarungan. Satu sisi dia tahu itu salah, tapi di sisi yang lain dirinya ingin melakukan itu. Tidak ada yang tidak ada pertarungan dalam diri manusia. Tidak ada pencuri yang tidak tahu dan sadar bahwa mencuri itu tidak baik. Itulah pertarungan. Tapi kenapa dia mencuri? Itulah dirinya. Kenapa dia tahu mencuri itu tidak baik, tidak benar? Itulah cahaya tadi. Setiap koruptor tahu korupsi itu adalah dosa besar, masalah besar. Ya. Taunya itulah cahaya tadi. Tapi kenapa dia lakukan? Itulah dirinya. Ya. Jadi setiap pelaku maksiat, setiap pelaku kesalahan, dosa, masalah, kriminal, dia tahu itu salah. Enggak ada orang buat salah yang tidak tahu itu salah. Tahu dirinya kepada salah, itulah cahaya tadi. Tapi kenapa dia lakukan? Itulah dirinya. Itu terjadi. Cuman pertarungan itu ada yang
begitu sengit sekali dan kuat sekali, tergantung sebesar mana cahaya dalam diri manusia. Tapi ada juga pertarungan yang tidak terlalu sengit, tidak terlalu kuat, tergantung juga cahaya tadi. Orang yang cahayanya itu kuat, maka setiap dia melakukan maksiat itu sangat berat sekali pertarungan itu, ya. Tapi orang yang cahaya memang sudah redup, pertarungannya jadi enteng, mudah dia berbuat dosa, mudah saja dia berbuat maksiat. Tapi tetap pertarungan itu ada. Tidak ada orang buat salah yang dia tidak tahu itu salah. Pertarungan inilah yang berada pada diri manusia, tidak akan pernah selesai sampai dia mati, atau selama akalnya itu masih berfungsi dengan baik. Hasil pertarungan inilah nanti siapa kemudian Allah masukkan dalam surga dan siapa Allah masukkan dalam neraka. Yang menang Allah berikan hadiah, yang tidak menang tidak Allah berikan hadiah, dia dikalahkan. Pertarungan inilah, maka jadi manusia ini tidak mudah, berat, pertarungannya berat. Kalau malaikat dia nggak ada pertarungan, dia cuman cahaya saja, sudah dia beribadah aja sepanjang hidupnya jutaan tahun, ibadah cahaya aja, dia nggak ada pertarungan. Maka lebih unggul manusia kalau manusia itu taat daripada malaikat. Hewan, makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, mereka tidak ada pertarungan. Jadi mereka bertasbih saja. Sepanjang hidup mereka tasbih, zikir, nggak ada pertarungan. Yang ada pertarungan itu manusia. Maka kenapa manusia itu ada surga dan neraka, yang lain tidak ada surga dan neraka? Ya, nggak ada hewan yang baik balasnya masuk surga. Kalaupun nanti ada satu dua keterangan, ya, satu dua keterangan bahwa ternyata ada hewan-hewan yang masuk surga, itu untuk keindahan surga dinikmati oleh manusia, bukan karena hewan itu sendiri, bukan balasan baik terhadap dia, untuk manusia. Beratnya pertarungan ini, Rasulullah sampai menyebutkan inilah pertarungan yang lebih berat daripada berjihad melawan musuh Allah. Setelah perang Badar merupakan perang yang paling heroik dalam Islam, perang perdana melawan kaum musyrikin. Setelah perang itu Rasulullah mengatakan ada perang yang lebih besar. Apa perang itu? Jihadun nafsi, perang melawan diri sendiri. Cahaya tadi harus berhadapan dengan ego, nafsu, syahwat, ya. Berhadapan dengan godaan syaitan, berhadapan dengan pengaruh lingkungan. Berat pertarungan dalam diri manusia. Maka kenapa Allah sangat bangga dengan hambanya yang taat? Karena Allah mengetahui bahwa ketika seorang hamba itu taat kepada Allah, itu adalah hasil dari peperangan dalam dirinya yang kuat sekali. Dia memenangkan cahaya tadi, mengalahkan dirinya, mengalahkan nafsunya, mengalahkan egonya, mengalahkan syahwatnya, mengalahkan bisikan syaitannya. Nah, ketika hamba itu berbuat taat, Allah sangat bangga sekali. Kenapa Allah sayang kepada pelaku maksiat? Allah sayang kepada pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu jangan kita pikirkan ditinggalkan oleh Allah. Ya. Yubsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Setiap malam Allah hamparkan tangannya menunggu mana pelaku maksiat di siang hari. Apakah ada yang datang kepada Allah bertaubat?
Setiap hari Allah menghamparkan tangannya, liyatuba musii'ul lail, menunggu mana pelaku maksiat di malam hari. Adakah di siang harinya besok dia datang kepada Allah menyerahkan dirinya? Ya. Bahkan secara khusus Allah mendatangi hamba itu, tidak ditunggu. Innallaha yanzilu fi kulli thuluthul lail ila sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun ke bumi dengan turun yang layak bagi Allah tentunya setiap sepertiga malam untuk bertanya kepada hamba-hamba itu, hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun, minta maaf, adakah yang bertaubat? Ditanya, didatangi oleh Allah. Karena Allah sayang, Allah tahu ketika seorang hamba itu berbuat maksiat, itu setelah pertarungan yang berat, cuman dia kalah, jadi nggak ditinggalkan oleh Allah. Makanya disitulah orang sufi ya, mengajarkan kepada kita, terkadang justru ahli maksiat inilah yang lebih butuh kasih sayang daripada kita, seperti orang sakit yang lebih butuh perawatan daripada orang sehat. Jadi dalam makna yang seperti itu, cuman kita manusia aja yang sombong, yang kalau begitu diri baik kemudian merasa hebat, begitu diri sudah menang sesekali, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu menang melawan nafsu, kan begitu. Cuman kadang-kadang kita mentang-mentang sesekali menang mampu kita lawan, kemudian kita merasa diri sudah paling suci, merasa diri sudah paling bagus. Melihat orang-orang yang dikalahkan oleh nafsunya, kemudian kita remehkan, kita rendahkan, kita hinakan. Padahal kita juga sering, bahkan selalu dalam kondisi yang sama, dan juga sering kalah di masa-masa yang lalu. Seharusnya ketika kita melihat orang berbuat maksiat, kita berbelas kasih, kita merasakan apa yang dia rasakan. Oh, tahu banyak kali kita berdoa kepada Allah untuk minta diselamatkan dia, sebagaimana kita berdoa kepada Allah untuk minta kita diselamatkan oleh Allah. Dan ingat, semakin berat pertarungan itu semakin besar pahalanya. Jadi maka dari konsep inilah meninggalkan maksiat itu berpahala. Kan pubut taat manteng berpahala, meninggalkan maksiat itu berpahala. Dan meninggalkan maksiat lebih tinggi derajatnya daripada berbuat taat. Berbuat taat itu banyak orang bisa, walaupun berat juga, memang bukan berarti ringan juga. Tapi kalau meninggalkan maksiat, nyo yang meninggalkan ego, meninggalkan syahwat kepada harta, kepada jabatan, kepada popularitas. Ada orang banyak yang taat, tapi ego masih bersarang, bertahta dalam dirinya. Taat urang, tapi menyo bagian perayaan hanya anak urang. Ada orang taat, tapi hanya kalan harta, hanya kalan peng. Rot peng, tribe, lam pehun badan gumita pat peng. Tak ada urang. Tidak bisa menahan diri daripada popularitas. Dia taat, tapi ingin selalu dipuji, selalu diagung-agungkan, selalu dibesar-besarkan. Ya. Begitu dihina bacut langsung. Meninggalkan maksiat itu lebih tinggi derajatnya daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Karena buat taat melawan diri juga, tapi meninggalkan maksiat melawan diri itu lebih kuat. Nah, ketika anak muda dalam kondisi dirinya yang begitu mendorong dirinya berbuat maksiat, tapi dia mampu menahan diri, Rasulullah katakan dalam hadis, innallaha la ya'jabu minasyabab alladzi laisa lahu sabwah.
sesungguhnya Allah takjub kepada anak muda yang mampu mengendalikan nafsunya. Maka mohon maaf kita yang sudah tua-tua, nilai ibadah kita yang sudah tua dibandingkan nilai ketaatan anak muda, kita harus mengakui lebih tinggi nilai ketaatan yang dilakukan oleh anak muda. Iji tipu taat berat tatai lawan rohnya. Seharusnya di masa mereka muda lepapat keroi harus hidup ini mati lepupui puput. Tapi mereka tinggalkan itu semua, mereka taat kepada Allah. Maka mahal harganya anak muda yang baik itu. Anak muda yang mampu mengalahkan nafsunya, anak muda yang mampu mengendalikan egonya, itu mahal sekali harganya. Dan nilainya berbeda. Jadi pahala seseorang itu ya, baik dalam beribadah maupun dalam meninggalkan maksiat, tingkat pahalanya itu sejauh mana dia harus melawan dirinya untuk berbuat maksiat, untuk berbuat taat atau untuk meninggalkan maksiat. Sejauh mana? Ya. Makin urang berat gelawan roh untuk sembahyang subuh dan tetap memilih pergi ke masjid untuk salat subuh, pahalanya semakin besar. Tapi itu baik salah mafhum cik. Nyamenan Syahana perjuangan li dengan tubuh, syahana ada hana perjuangan terjak cik kakak nak hajar ni juga ada hana perjuangan li, tak seperti itu. Karena nikmatnya ibadah, mudahnya melakukan ibadah itu juga adalah hasil perjuangan-perjuangan sebelumnya. Dan Allah Maha Adil itu. Allah sangat teliti dalam membalas pahala ibadah seorang hamba-hambanya. Dari niatnya, dari sejauh mana mujahadahnya. Karena bisa jaga salat subuh berjamaah, 5 waktu azan dikumandangkan dimanapun berada, langsung ke masjid, itu bukan perkara mudah. Walaupun bagi sebagian orang mudah sebab hasil latihan sebelum raya ya. Seperti orang yang tahajud, bagi yang kita yang masih berat tahajud memang sangat berat sekali. Bangun jam 3:30, kadang-kadang tidur jam 12, jam 11, kadang tidur jam 1, apalagi orang-orang yang sangat sibuk sekali mungkin punya tanggungjawab yang besar diberikan oleh Allah. Jam 3:30 sudah harus bangun lagi, jam 4 sudah harus bangun lagi. Dan pahala raya dah besar sekali pahalanya. Berat sekali, tidak mudah itu. Tapi kemudian kenapa bisa menjadi mudah? Itu hasil. Seperti Rasulullah katakan, barang siapa yang mampu menjaga solat berjamaah 5 waktu selama 40 hari. Untuk melatih, meringankan solat berjamaah 5 waktu ke masjid. Kadang-kadang memang berat dah, cik game kumat aja. Tidak jam kumat aja, handru. Nah, sebagai orang berat dah. Pertanyaannya bagaimana cara melatih biar mudah seperti orang-orang begitu solat 5 waktu langsung ke masjid. Diberikan konsep sama Rasulullah. Harus lawan diri 40 hari. Setiap solat 5 waktu ke masjid. Artinya ada jaminan di situ. Kalau seorang hamba sudah mampu melawan diri 40 hari setiap solat 5 waktu ke masjid, setelah itu akan terbawa sendiri. Datang Imam Sa'id bin Musayyib 40 hari, hasilnya 40 tahun beliau tidak pernah tinggal takbiratul ihram bersama imam. Hasil 40 hari, 40 tahun hasilnya. Selama 40 tahun salat 5 waktu selalu sekalian dengan takbiratul ihram bersama imam. Tingkat Imam Sa'id bin Musayyib, ulama besar, muridnya itu para ulama-ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, imam ulama-ulama besar muridnya. Setiap salat 5 waktu takbiratul ihram bersama imam. Sibuk dah, padat dah ya tak. Tapi mampu
40 tahun menjaga takbiratul ihram bersama imam, enggak pernah tinggal. Man tajik pegah, tajak tanya ham demi tiga tinggal tipu dah padan. Tapi itulah tadi hasil daripada latihan sebelumnya. Seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi demikian juga. Imam Hanafi masuk dalam kategori ulama salaf yang wudu insyanya selalu bertahan sampai subuh. Salat subuh pakai wudu isya. Maknanya apa? Termasuk beliau ulama-ulama yang memang, ada ulama memang tidak tidur malam dalam keadaan ibadah, qiyamul lail, ilmu, keilmuan, wudu, zuhur, isya sampai subuh. Imam Hanafi termasuk ini. Tapi apakah itu kemudian mudah begitu saja? Tidak. Itu hasil riyadhah namanya. Hasil latihan yang panjang. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi pertarungan dalam diri manusia itu adalah hak. Memang seperti itulah manusia berjuang mendekati Tuhannya, dekat dengan Allah. Dia bertarung memenangkan cahayanya, melawan dirinya yang membawa kepada kegelapan. Cuman kalau disebutkan oleh Ibnu Ajibah di sini, jangan lupa bahwa di sini kita butuh pertolongan Allah. Allah lah nanti yang akan memenangkan cahayanya. Tapi Allah melihat dari diri kita. Apakah kita ingin memenangkan cahaya Allah, atau kita tidak mau memenangkan cahaya Allah? Kita lebih ingin memenangkan diri kita. Allah lihat. Kalau Allah lihat kita punya keinginan dan tekad serta usaha ingin memenangkan cahaya Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha keras, bermujahadah, melawan dirinya untuk datang kepada Allah, Allah katakan lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan dia jalan kami. Bukan satu jalan, subul jamak, pasti dia akan sampai kepada kami. Maka sebagaimanapun kondisi kita manusia, melawan diri kita itu tetap harus ada. Selama kita masih melawan diri kita, ego kita, syahwat kita, selama itu pula kita akan sampai kepada Allah. Walaupun enggak sampai hari ini, tapi yang pasti truk akan truk kepada Allah. Walaupun tidak hari ini. Cuman jangan pernah berhenti melawan. Jangan pasrah. Walaupun dalam talawan tu kadang-kadang talu, itulah kita manusia. Kadang-kadang menang, kadang-kadang talu. Kita menang nanti bulan, talu situ. Itu terserah. Yang penting konsepnya seperti ini. Jatuh bangun. Jangan pernah menyerah. Nah, kira-kira demikian makna hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-54 ini. Kemudian nanti pencapaian-pencapaian cahaya ini akan lebih dalam disampaikan oleh Ibnu Athaillah pada hikmah yang akan kita bahas pada Jumat depan, yaitu hikmah ke-55. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi وصل وسلم على سيدنا محمد
صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا
ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه